Halo, selamat siang. Dengan saya, Sekretaris Direktur di sini. Dengan siapa ini? Saya dari staf pemerintahan kabupaten. Bisakah saya berbicara dengan Bapak Direktur? Baik, akan saya sambungkan ke Bapak Direktur ya, Bu. Ibu tunggu sebentar ya. Masuk. Permisi, Bapak. Ini ada telepon dari staf pemerintah, Bapak. Halo. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya dari perwakilan pemerintah APBN Kabupaten Sidoarjo ingin menyampaikan tentang keputusan pembiayaan rumah sakit yang Bapak telah pimpin. Baik Ibu, bagaimana dengan keputusan tersebut? Jadi begini Bapak, setelah kita bicarakan tentang pembiayaan yang rumah sakit yang telah kita bicarakan, pihak APBN telah mengeluarkan jumlah dana yang telah ditentukan. Maka dari itu, pihak kami dan Bapak akan kita temukan dan menyerahkan dana tersebut. Baik, akan saya tunggu kedatangannya. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Ibu, perkenalkan ini bendahara rumah sakit kami. Perkenalkan Bu, nama saya Sulistiawati. Saya selaku bendahara di rumah sakit ini. Salam kenal ya Bu Sulis. Iya Bu. Baik, sesuai yang telah kita bicarakan kemarin, saya akan menyerahkan dana untuk pembangunan rumah sakit. Jadi ini berkasnya ya Pak. Tolong tanda tangani di sini. Terima kasih ya Pak. Ya. Semoga terlaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Sulis, tolong temui saya di ruangan saya nanti. Ya baik Pak. Permisi Pak, ada apa ya Pak? Begini, bagaimana kalau kamu membantu saya untuk mengambil dana dari pembangunan rumah sakit ini? Maksudnya bagaimana ya Pak? Alah, nggak usah berpura-pura. Nanti saya kasih kamu 250 juta. Saya takut ketahuan Pak. Tenang, rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Saya pikir-pikir dulu ya Pak. Oke, baiklah. Tapi jangan bilang kepada siapa-siapa ya. Kalau ada yang ketahuan, saya pecat kamu. Tidak akan Pak, saya juga masih membutuhkan pekerjaan ini. Baik, saya akan keluar terlebih dahulu ya Pak. Jangan. Tapi bagaimana ya, uang 250 juta itu banyak banget. Aku juga bisa beli barang-barang branded dengan uang itu. Tapi bagaimana ya, aku juga takut ketahuan. Ya udah deh, aku pikir-pikir dulu. Permisi Pak. Ya, Sulis. Bagaimana dengan penawaran saya semalam? Baik, penawaran Bapak akan saya terima. Tapi sebelum itu, Bapak harus menandatangani berkas ini Pak. Berkas apa itu? Ini adalah berkas penandatanganan pengambilan uang Pak. Karena tanpa tanda tangan Bapak, saya tidak bisa mengambil uang tersebut Pak. Maka dari itu harus menggunakan slip ini. Baik, nanti kamu tulis saja untuk pembangunan fasilitas rumah sakit. Nanti kita anggarkan 10 miliar, tapi kamu selipkan 15 miliar. Baik Pak, tapi jangan lupa ya Pak, apa yang sudah Bapak janjikan kepada saya. Tenang, nanti saya transfer 250 juta. Pak, kalau boleh jujur, sebenarnya uang 250 juta itu kedikitan banget loh Pak. Minimal 600 juta. Gak ada untungnya kamu saya kasih 250 juta. Kalau kamu nggak mau ya udah. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Oh, nggak jadi Pak. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu Pak. Kok Pak Direktur ambil uangnya banyak banget ya, 5 miliar. Sedangkan aku yang menyukseskan kegiatan ini, aku hanya diberikan 250 juta. Dasar pelit. Lihat aja apa yang aku berbuat. Wah, sebentar lagi aku akan untung besar-besaran. Aku bisa naik kapal pesiar keliling dunia. Kok Pak Direktur tiba-tiba punya uang banyak ya? Sampai naik kapal pesiar lagi. Bukannya kapal pesiar itu mahal ya? Tapi itu kan bukan urusanku juga sih. Ya udah deh. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ya, bisa tolong uruskan paspor dan imigrasi saya. Bisa kok Pak, tapi Bapak ngomong-ngomong mau kemana ya Pak? Saya akan pergi naik kapal pesiar mewah. Oh,
kapal pesiar. Tapi bukannya kapal pesiar itu mahal banget ya, Pak? Iya mahal, kan saya orang kaya, saya kan direktur. Kita cepat sana, jangan banyak tanya. Ya, baik, Pak. Ya, Bila kamu kosong nggak? Iya, aku kosong nih. Kenapa, Nat? Boleh minta akunya sebentar? Boleh? Lihat, Bu, Pak Direktur baru saja membuat urusan. Kasih ke kemarin. Oh iya, kemarin itu beliau itu minta tolong kan ke aku buat nembusin paspornya. Katanya sih mau naik kapal pesiar. Aneh nggak sih? Masa dalam aku sih nggak bisa sekarang aku bisa. Iya, aku juga mikirnya aneh banget. Syifa sama Nadia ya? Iya. Aku udah dengar tadi kalian membicarakan Pak Direktur akhir-akhir ini. Iya, katanya sih beliau itu akhir-akhir ini suka foya. Bagaimana kalau kalian bekerja sama denganku untuk menjadi saksi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pak Direktur? Sepertinya ide yang bagus karena kelakuan Pak Direktur ini patut dicurigai. Bagaimana Nabila? Aku juga. Kalau kalian berdua sudah setuju, aku akan membuat laporannya ya. Oke. ada apa ini kok serius banget? Ini ada kasus dugaan korupsi yang terjadi di RSUD Sidoarjo. Apa bukti yang dikirimkan pelapor untuk memperkuat laporan ini? Ada 2 bukti yang dikirim oleh pelapor, yaitu slip penarikan uang serta rincian pengeluaran dana rumah sakit untuk perbaikan fasilitas rumah sakit. Baiklah, kita harus pelajari dulu berkasnya. Baik. Setelah dipelajari, slip ini ternyata direktur melakukan permohonan untuk melakukan penarikan uang sejumlah 15 miliar. Wah, tapi di data rumah sakit ini hanya membutuhkan dana sebesar 10 miliar. Laporan ini perlu ditindaklanjuti. Bagus, tolong kamu kirim surat panggilan untuk pelapor selaku saksi. Baik. Permisi Pak. Silakan. Nah, baik Saudara Sulis. Saya ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi di Rumah Sakit RSUD Sidoarjo ini? Saya tahu Pak. Saya mendengar penjelasan Bapak Direktur di depan ruangannya. Apa isi pembicaraan tersebut, Saudara Sulis? Saya tidak mengerti dengan jelas Pak, tapi saya hanya ingat bahwasanya Pak Direktur pernah bilang untuk menaikkan dana pembangunan fasilitas rumah sakit tersebut dari jumlah semula. Apa bukti yang kamu kirimkan itu valid? Bukti itu memang sangat valid Pak, karena saya selaku bendahara RSUD Sidoarjo ini, dan karena pun saya sebagai bendahara ini menangani berkas-berkas keuangan di rumah sakit ini. Baik, apakah sebelumnya Anda curiga untuk Pak Direktur? Awalnya saya tidak curiga Pak, tapi saya setelah mendengar percakapan tersebut dan mendengar ada keganjalan-keganjalan di berkas-berkas keuangan rumah sakit ini, maka dari itu saya semakin yakin bahwasanya Pak Direktur telah melakukan korupsi. Apakah ada saksi lain, Saudara Sulis? Saya bisa membawa saksi tersebut ketika menjelang pengadilan Pak. Baik, Saudara Sulis. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, terima kasih Pak. Sepertinya kita harus mendatangi RSUD Sidoarjo karena pihak tersangka tidak menanggapi surat panggilan dari kita. Benar. Kalau begitu, kita besok akan mendatangi tersangka besok. Baiklah.
dengan Profesor Agung, Direktur Rumah Sakit ini? Iya benar, ada apa? Anda akan kami interogasi sekarang juga. Apa-apaan kalian ini? Jangan macam-macam, saya ini direktur rumah sakit ini. Mohon maaf Pak, tapi Anda harus kami interogasi. Jangan macam-macam kalian. Sudah diam, jangan banyak membantah. Apa benar Saudara Agung telah melakukan tindak korupsi dari pemerintah senilai 5 miliar? Siapa yang berani membocorkan hal ini kepada Anda? Berarti benar apa yang dikatakan oleh saksi bahwa Anda telah melakukan tindak pidana korupsi. Tidak seperti itu maksud saya. Anda nggak usah berusaha bohong. Anda nggak perlu tahu siapa saksinya. Tidak, saya tidak akan pernah melakukan hal itu. Tetapi terdapat banyak bukti yang kuat bahwa Anda melakukan tindakan korupsi. Bukti apa? Lagi pula, saya tidak akan pernah menggunakan dana pembangunan rumah sakit. Kami tidak sedang membahas fasilitas. Intinya, saya tidak akan pernah korupsi. Nanti semuanya akan terbukti di pengadilan, Pak. Sekarang Bapak ikut kami ke KPK sebagai tahanan. Berani-beraninya kalian ini. Mohon Bapak untuk kooperatif. Jika tidak, kami akan terpaksa memborgol Bapak. Bagus. Bagaimana kondisi tersangka saat ini? Apakah sudah diamankan? Untuk saat ini, tersangka sedang ditahan dan berada di KPK. Baik. Kalau begitu soal berkas-berkas tersangka bagaimana? Nah, ini berkas tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur RSUD Sidoarjo. Mohon segera diproses. Baik. Kalau begitu saya akan buatkan surat tuntutan kepada jaksa penuntut umum. Ya, segera dikirim ke jaksa penuntut umum. Baik, segera dilaksanakan. Selamat siang. Selamat siang. Silahkan. Saya di sini mau menyerahkan berkas tuntutan dari Direktur Rumah Sakit RSUD Sidoarjo. Oh iya, baik. Akan saya pelajari terlebih dahulu. Lalu akan segera saya. Baik, kalau begitu saya izin pamit dahulu. Baik, silakan. Ini ada bekas tuntutan baru atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh RSUD Sidoarjo yang diajukan oleh KPK. Wah, kita harus pelajari dulu berkasnya. Betul, kita harus membacanya dengan baik. Silakan duduk, Nafira. Oke. Setelah dianalisa, sepertinya bukti ini sudah cukup untuk diajukan ke pengadilan. Nah, bukti-bukti yang didapat juga cukup kuat. Kalau begitu, aku akan segera memprosesnya agar segera mendapatkan tanggal sidang. Lebih cepat lebih baik. Pada hari ini, tanggal 16 Oktober 2023,
Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi nomor 159/KRPS/2021/PN Surabaya yang dilakukan oleh Direktur Agung Iza akan segera dimulai. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada para hadirin diharap untuk duduk kembali. Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara korupsi nomor 159 KRPS 2021 PN Surabaya yang dilakukan oleh Direktur Agung Iza kami buka dan kami nyatakan tertutup untuk umum. Saudara Panitera, panggil para pihak untuk memasuki ruangan. Panggilan kepada Direktur Agung Iza sebagai terdakwa dimohon untuk segera memasuki ruang sidang. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Iya, Yang Mulia. Sebutkan identitas diri. Baik, Yang Mulia. Nama saya Agung Iza Dewangga, umur 45 tahun, alamat di daerah Citraland nomor 48. Saya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit di daerah Surabaya. Terdakwa dimohon untuk memperhatikan segala sesuatu yang terdakwa dengar serta lihat pada persidangan ini. Baik, Yang Mulia. Apakah terdakwa pada persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum? Iya, Yang Mulia. Apakah benar dalam persidangan ini Anda alias Salwa bertindak sebagai penasehat hukum dan terdakwa? Benar, Yang Mulia. Silahkan tunjukkan surat kuasa Anda dan kartu izin praktek pengacara Anda. Silakan hakim anggota dan jaksa penuntut umum mengamati berkas dari pengacara. Terdakwa dimohon untuk memperhatikan pembacaan surat dakwaan, jaksa dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan. Baik, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna nomor 6 Surabaya, untuk keadilan. Surat dakwaan nomor PDM-123-PI-PN Jaksel. Identitas terdakwa: 1. Nama Agung Iza. 2. Tempat lahir Sidoarjo. 3. Umur atau tanggal lahir 45-30 September 1978. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. 6. Tempat tinggal Citraland 28A. 7. Agama Islam. 8. Pekerjaan Direktur RSUD Surabaya. Penahanan 1. Ditahan KPK pada tanggal 12 September 2023 sampai sekarang. Dakwaan bahwa dia terdakwa Agung Iza Bintang sejak tanggal 12 September 2023 di tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi terhadap Rumah Sakit Daerah Surabaya. Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B Ayat 2. Apakah terdakwa sudah memahami apa yang dilakukan kepada terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Apakah terdakwa mengajukan eksepsi terhadap dakwaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 09.00 WIB dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan para saksi pada persidangan hari ini? Sudah, Yang Mulia.
Kalau begitu, hadirkan saksi pertama dalam persidangan ini. Kepada saksi pertama, Saudari Sudi Setio, silakan memasuki ruang sidang. Apakah benar Anda adalah Suri Setiawati yang berusia 25 tahun yang merupakan bendahara dari RSUD Sidoarjo dan beragama Islam? Benar Yang Mulia. Apakah benar Saudari Sulis memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Benar Yang Mulia. Apakah saudari sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara, apakah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing? Apakah saudari bersedia? Bersedia Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saksi dimohon untuk duduk. Saudari telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 242 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Baik Yang Mulia, sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? 5 tahun. Jelaskan yang Anda ketahui tentang kasus ini. Saya merupakan bendahara di RSUD Sidoarjo, tempat terdakwa bekerja sebagai direktur. Pada saat itu, terdakwa meminta saya untuk menarik uang dan mengirimkannya kepada terdakwa. Apakah benar terkait dengan rincian pengeluaran ini? Benar, dalam rincian tersebut tertulis dana pembangunan dan perencanaan perbaikan fasilitas rumah sakit sebesar 15 miliar. Namun nilai tersebut tidak benar adanya. Penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan saksi kedua pada hari ini? Sudah Yang Mulia. Kepada saksi kedua, Saudari Siva Amalia, silakan memasuki ruang sidang. Apakah benar Anda adalah Saudari Siva Amalia yang berusia 23 tahun yang merupakan sekretaris dari RSUD Sidoarjo dan beragama Islam? Benar Yang Mulia. Apakah benar Saudari Siva memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Benar Yang Mulia. Apakah saudari sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan ini Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 163 KUHP sebelum dimintai keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama masing-masing. Apakah saudari bersedia? Bersedia Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saksi dimohon untuk duduk. Untuk duduk kembali. Tadi telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 242 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? 1 tahun yang lalu. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa bernama Agung Isa Dwi Pangga. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan saya selaku karyawan dari RSUD Sidoarjo. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Beliau memerintahkan saya untuk mengurus paspor dan juga imigrasi beliau untuk melarikan diri dari penggelapan dana ini pada tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, apakah sudah jelas? Saudara terdakwa, apakah keterangan saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan saksi ketiga? Sudah Yang Mulia. Kalau begitu, hadirkan saksi ketiga dalam persidangan ini. Kepada saksi ketiga, Saudari Nadia Safa, silakan memasuki ruang sidang.
Apakah benar Anda adalah saudarinya Dia Syafa yang berusia 26 tahun yang merupakan staf dari RSUD Sidoarjo dan beragama Islam? Benar Yang Mulia. Apakah benar saudari Nadia memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Benar Yang Mulia. Apakah saudari sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 163 KUHP sebelum dimintai keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Apakah saudari bersedia? Bersedia Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saksi dimohon untuk duduk kembali. Saudari telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangannya nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal-pasal 242 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya sebagai sekretaris 2 dari yang terdakwa. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa akhir-akhir ini sering menolak pertemuan dengan alasan pribadi, seperti bepergian ke luar negeri. Terdakwa juga melakukan pembelian rumah seharga 3 miliar, di mana saya yang bertugas mengurus pembelian rumah tersebut. Dari sini saya rasa cukup janggal bahwa beliau mendadak memiliki uang sebanyak itu. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Ya, selanjutnya pemeriksaan dari terdakwa. Silahkan terdakwa berpindah ke kursi pemeriksaan. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini Yang Mulia. Terdakwa dimohon untuk menjawab pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulitkan jalannya persidangan ini. Baik Yang Mulia. Apakah benar terdakwa mengenal seluruh saksi pada persidangan hari ini? Benar Yang Mulia. Lalu apakah benar barang bukti yang dijelaskan oleh para saksi? Benar Yang Mulia. Saya menyuruh sekretaris pribadi saya untuk menguruskan paspor saya agar saya dapat berkeliling dunia. Apakah seluruh uang yang terdakwa salah gunakan adalah untuk keperluan pribadi terdakwa yang berkeliling dunia? Tidak Yang Mulia. Saya menggunakan uang tersebut untuk keperluan keluarga saya, seperti kedua anak saya untuk biaya sekolah. Baiklah, karena terdakwa telah selesai diperiksa, maka rangkaian sidang pembuktian telah selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya pada tanggal 9 Juni 2023, yakni pembacaan tuntutan serta pembelaan. Penuntut umum dipersilahkan untuk menyiapkan tuntutan kepada terdakwa. Sidang hari ini menyatakan selesai dan ditutup. Pada hari Senin tanggal 23 November 2023, sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara korupsi nomor 199 KRPS 2021 PN Surabaya yang dilakukan oleh Direktur Iza, kami buka dan kami nyatakan tutup untuk umum. Kepada panitera, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada saudara terdakwa, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baiklah, saya akan membacakan surat identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam bab ini. Nama lengkap, Agung Isa Dwi Pangga, tempat lahir Sidoarjo, umur 45, tanggal lahir 30 September 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Citraland 20 nomor 4, agama Islam, pekerjaan Direktur RSUD Surabaya. Saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, untuk siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya Yang Mulia, saya dalam keadaan siap dan sehat untuk
mengikuti persidangan hari ini. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat tuntutan pidana korupsi nomor 159 KRPS 2021 PN Surabaya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan membacakan surat tuntutan pidana korupsi nomor 159 KRPS 2021 PN Surabaya. Surat tuntutan, identitas terdakwa, nama lengkap Agung Iza Dwi Pangga, tempat lahir Sidoarjo, umur 45 tahun, tanggal lahir 32 September 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Citraland Blok 28A nomor 4, agama Islam, pekerjaan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Dengan surat dakwaan terlampir serta barang bukti berupa paspor, surat imigrasi, dan slip penarikan uang terlampir. Tuntutan pidana 1. Menyatakan terdakwa Agung Iza Dwi Pangga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat 1, poin A, poin B, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Iza dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani. 3. Membebani terdakwa Agung Iza membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 dipergunakan dalam berkas perkara lainnya. Saudara terdakwa, apakah saudara paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibicarakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Majelis Hakim, saya paham dari isi pidana penuntut umum yang akan dibacakan oleh penasihat hukum saya. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan terhadap surat tuntutan pidana yang telah dibicarakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Majelis Hakim, saya mengajukan pembelaan terhadap terdakwa. Baiklah, kepada penasihat hukum dipersilakan untuk membacakan nota pembelaannya terhadap terdakwa. Kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, saya penasihat hukum terdakwa Agung Iza Dwi Pangga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan pembahasan secara objektif terhadap proses persidangan atas diri terdakwa. Akan tetapi hasilnya menunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dakwaan primer yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang kedua, bahwa secara objektif harus diakui bahwa dakwaan Suli Setiawati yang mendakwakan terdakwa telah melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo, pasal 55 ayat 1 KUHP tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang ketiga, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Selanjutnya, kami akan serahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada majelis hakim karena majelis hakimlah yang memutuskan. Akhir rasa terima kasih kami ucapkan kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang telah dengan niat baik memperhatikan pembelaan. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemberi memberi rahmatnya kepada kami semua yang telah mengupayakan tegaknya hukum dan keadilan sejati dalam perkara ini.
apakah akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan oleh penasihat hukum? Ya Majelis Hakim, saya akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan oleh penasihat hukum. Baiklah, kepada jaksa penuntut hukum, dipersilakan untuk membacakan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa oleh penasihat hukum. Baik Hakim. Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Izin Majelis Hakim untuk memberi sanggahan terhadap apa yang dibacakan oleh penasihat hukum, bahwa dakwaan primer yang telah disampaikan sudah sah terbukti bahwa Agung Izhar Dwi Pangga memang benar melakukan tindakan korupsi. Memang di pasal 55 ayat 1 KUHP tidak terbukti. Akan tetapi di pasal 12 yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. Selain itu, ada bukti fisik semakin memberatkan terdakwa Agung Izhar Dwi Pangga. Bukti fisik tersebut berupa proposal dan berkas sepenuhnya nasib terdakwa kepada Majelis Hakim karena Majelis Hakimlah yang dapat memutuskan. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan terhadap tanggapan jaksa penuntut umum mengenai pembelaan terdakwa? Ya Majelis Hukum, saya akan mengajukan tanggapan terhadap tanggapan jaksa penuntut umum. Baiklah, kepada penasihat hukum dipersilakan untuk membacakan tanggapannya. Kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, saya ingin memaparkan beberapa fakta yang saya ketahui bahwa terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini, mulai dari penyidikan hingga persidangan, bahwa keterangan yang diberikan saksi di bawah sumpah tidak cukup kuat, bahwasanya kekayaan harta yang dimiliki terdakwa bisa saja merupakan hasil kerja kerasnya selama 10 tahun bekerja sebagai direktur dan bukan hasil dari korupsi, bahwa selama dipimpin oleh terdakwa rumah sakit mengalami berbagai fasilitas baik untuk tenaga kesehatan maupun pasien, bahwa selama 10 tahun bekerja sebagai direktur, terdakwa tidak pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi dan baru saat ini terdakwa terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Bahwa menurut beberapa fakta di atas, saya selaku penasihat hukum yang memberikan permohonan, jika terdakwa terbukti bersalah, maka diharapkan adanya keringanan hukuman sesuai pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan jika dalam mempertimbangkan berat tidaknya pidana, maka majelis hakim harus melihat jahat tidaknya terdakwa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terdakwa sangat kooperatif dalam yang mendapatkan keringanan tersebut. Jika tidak terbukti bersalah, maka membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pembinaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan oleh penasihat? Ya Majelis Hakim, saya akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan oleh penasihat hukum. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa oleh penasihat. Kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang saya hormati, izin Majelis Hakim untuk memberi sanggahan terhadap apa yang dibacakan oleh penasihat hukum. Poin pertama, bahwa tidak mungkin apabila saudara terdakwa mendapatkan hasil kekayaan mencapai 5 miliar meskipun bekerja selama 10 tahun. Karena kita ketahui bersama, gaji pokok direktur rumah sakit pemerintah hanya sekitar 20 juta per bulannya. Di mana jika terdakwa menabung hanya memungkinkan ditabung sebesar 10 juta per bulannya karena adanya pengeluaran pokok yang jumlahnya mencapai 10 juta pada saat ini. Poin kedua, bahwa meskipun ada perbaikan fasilitas rumah sakit, namun perbaikan tersebut tidak memenuhi standar awal, di mana anggaran ditetapkan sebanyak 15 miliar, sedangkan dana untuk membangun hanya sebanyak 10 miliar. Poin ketiga, bahwa tersangka tidak dapat mendapatkan keringanan hukuman hanya karena bersikap kooperatif, karena hal tersebut merupakan sikap seharusnya seseorang dalam pengadilan.
Sekian tanggapan saya yang mulia, terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan terhadap tanggapan jaksa penuntut umum mengenai pembelaan terdakwa? Ya majelis hukum, saya akan mengajukan tanggapan terhadap tanggapan jaksa penuntut umum. Baiklah, kepada penasihat hukum dipersilakan membacakan nota pembelaannya terhadap terdakwa. Kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, meskipun saudara penuntut umum menyatakan hal sedemikian rupa, saya tetap pada pendirian saya yang mulia, bahwasannya terdakwa layak mendapatkan keringanan hukuman. Meskipun sikap kooperatif merupakan kewajiban setiap manusia pada pengadilan, namun sikap sopan dan etika terdakwa juga harus diperhatikan sebagai perilaku baik. Selain itu, terdakwa juga masih memperhatikan rumah sakit dengan memperbaiki fasilitasnya. Saya harap hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis hukum dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sekian dari saya yang mulia. Terima kasih. Kepada pihak-pihak yang hadir di persidangan, pada hari ini apakah ada hal-hal yang ingin diajukan dalam sidang tuntutan pidana korupsi nomor 129 KRPS 2021 PN Surabaya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin diajukan, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2023, jam 9 WIB, dengan agenda acara sidang pembacaan putusan pidana korupsi nomor 159 KRPS 2021 PN Surabaya, dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2023, sidang pengadilan negeri Surabaya yang mengadili perkara korupsi nomor 159 KRPS 2021 PN Surabaya yang dilakukan oleh Direktur Agung Iza kami buka dan juga akan ditutup untuk Saudara Panitera, panggil para pihak memasuki ruangan. Kepada saudara terdakwa, dipersilakan masuki ruang sidang. Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2023 akan dilakukan pembacaan putusan untuk para pihak yang hadir. Dimohon untuk memperhatikan isi putusan dengan seksama. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap. Nomor 159 KRPS 2021 PN Surabaya. Sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Direktur Agung Iza pada perkara pengelolaan dana RSUD Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Surabaya. 1. Menyatakan terdakwa Direktur Agung Iza terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaannya. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar diganti dengan pidana kurung selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayar uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp847.225 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar sisa kerugian keuangan negara, maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kemudian putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Terdakwa dapat menyatakan menerima putusan mengajukan gerasi, menyatakan naik banding, dan akan berikan waktu untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Baik Yang Mulia, kami menerima putusan tersebut. Jikalau begitu, terdakwa diminta untuk menandatangani berita acara pernyataan penerima putusan yang disiapkan oleh panitera. Baik, Yang Mulia.
Baiklah, dengan demikian sidang pembacaan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Agung Isa Dwi Pangga dinyatakan selesai. Dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada terdakwa dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Jaksa dan seluruh hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kamera rolling and action. Jadi begini kakak, kami kemarin kita anjir. Oke, ayo. Lo udah pikir lo play iki. Hey. Apa benar? Saudara Agung telah melakukan tindak korupsi. Iki wis adegan. Oleng Siti lu. Keren. Coba. Mohon total kooperatif. Kami akan terpaksa memborgol Pak. Kamera rolling and action. What's this song even about? Man, I don't even know. No one in 10 years, no one's asked what it's about this. Oh well, bring the chorus around.